Nah, salah satu permasalahan yang ditemukan adalah ini ya. Memang tadi berhasil update ke 2020A, kemudian setelah dilakukan proses hitung rapat mutu maka mentok di poin ketiga. Dan ini sudah memakan waktu hampir 1 jam lebih. Berarti memang ada masalah di sini kalau kita melakukan update pembaruan itu tidak sesuai dengan petunjuk. Baik Bapak Ibu, sahabat operator seluruh Nusantara, di sini saya kembali berbagi tutorial mengenai aplikasi EDS 2020 COVID-19. Nah, berdasarkan informasi terbaru bahwa telah dilakukan rilis pembaruan ke versi 2020.A. Nah, ini rilis pembaruan itu pada tanggal 18 Desember ya. Nah, adapun poin-poin penting yang menjadi perhatian di sini adalah yang pertama bahwa pengiriman data EDS itu bisa dilakukan sampai tanggal 31 Desember 2020. Kemudian bagi sekolah yang belum mengirim data akan diberikan himbauan kembali melalui SMS broadcast. Kemudian yang ketiga, pada aplikasi pembaruan yang versi 2020.A ini kita bisa melakukan penghitungan rapot mutu. Ya, dimana pada versi sebelumnya penghitungan rapot mutu tidak bisa dilakukan, tapi sinkronisasi bisa dilakukan ya. Oke, sekarang sebelum melakukan update pembaruannya ini, kita cari dulu petunjuknya di bawah atau panduan. Panduannya ada di sini, ya diklik saja panduannya, kemudian klik nih PDF-nya nih. Ya, sudah muncul ya panduan aplikasi EDS 2020 COVID-19 pembaruan versi 2020.A. Oke, untuk apa saja versi pembaruan ini bisa dilewati, saya langsung ke petunjuk penggunaannya. Penggunaan EDS 2020 COVID-19 versi 2020.A untuk full installer aplikasi EDS versi 2020.A itu digunakan untuk sekolah yang sama sekali belum mengerjakan atau mengisi EDS 2020 dan sekolah yang sudah mengerjakan 100% dan sudah melakukan sinkronisasi. Dan untuk yang versi patch-nya itu digunakan bagi sekolah yang sudah mengerjakan namun belum 100% atau belum selesai dan belum melakukan sinkronisasi. Nah, ini untuk alur update-nya sudah diberikan petunjuk di sini. Bagi sekolah yang sudah mengerjakan 100% dan sudah melakukan sinkronisasi, maka uninstall aplikasi versi 2020 versi sebelumnya. Baru download dan install aplikasi EDS 2020 COVID-19 versi 2020.A full installer. Nah, mana namanya full installer? Di sini Bapak Ibu ya, ini ada link unduhan ini, yang ini installer, ini namanya full installer yang nomor 2 ini. Kemudian yang patch-nya ini yang nomor 3, ada 3 link, kemudian yang installernya atau full installernya itu ada juga 3 link. Kemudian balik lagi, setelah itu generate preview, setelah install ya, baru registrasi dengan preview terbaru, baru login kembali. Setelah login, restore data dan hitung ulang kemajuan, baru hitung rapot mutu. Nah, setelah hitung rapot mutu, maka kepala sekolah wajib mengetahui, artinya OPS wajib melaporkan kepada kepala sekolah hasil perhitungannya itu. Apakah disetujui, itu dikirim atau nanti mungkin diperbaiki. Kalau diperbaiki dulu biar sesuai dengan keinginan kepala sekolahnya. Barulah setelah disetujui, barulah lakukan checklist fakta integritas kepala sekolah. Nah, setelah itu sinkron. Berarti pengerjaannya sudah selesai, tinggal menunggu verbal dari pengawas. Nah, ini ada sedikit mungkin semacam keheranan ya. Biasanya kalau yang pada aplikasi Dapodik dan aplikasi lainnya, biasanya yang sudah 100% mengerjakan dan sudah melakukan sinkron, biasanya kan langsung bisa di patch ya. Tapi pada aplikasi PMP yang ini justru terbalik dia. Kalau yang sudah 100% mengerjakan dan sudah melakukan sinkronisasi, justru disuruh untuk menguninstall aplikasi
yang versi sebelumnya. Justru di sini bagi sekolah yang sudah mengerjakan namun belum 100% dan belum melakukan sinkronisasi, itulah yang disuruh untuk melakukan install patch ya. Nah, tapi nggak masalah, ini ikuti saja panduannya. Karena apa? Tadi saya sudah mencoba langsung patch ke versi 2020.a. Ternyata memang di penghitungan rapot mutunya bisa, ya saya tunjukkan videonya. Seperti ini videonya ya. Nah, salah satu permasalahan yang ditemukan adalah ini ya. Memang tadi berhasil update ke 2020A. Kemudian setelah dilakukan proses hitung rapot mutu, maka mentok di poin ketiga. Dan ini sudah memakan waktu hampir 1 jam lebih. Berarti memang ada masalah di sini kalau kita melakukan update pembaruan itu tidak sesuai dengan petunjuk. Sehingga lebih baik cari aman, kita ikuti saja petunjuk yang ada. Karena selain permasalahan yang tadi saya temui itu, mungkin ada nanti permasalahan-permasalahan lain di tengah perjalanan, biar tidak sampai belakangan menyesal. Nah, sebelum melakukan update ya, seperti biasa, untuk menjaga kemungkinan yang terjadi ya, siapa tahu nanti setelah update, setelah hitung progres kemajuan pengisian, itu ada data hasil pengumpulan yang hilang atau data kemajuan sekolahnya berkurang dari 100%, mungkin berkurang dari jadi berapa persen. Nah, Bapak Ibu biasakan untuk melakukan backup data. Dan nanti kalau misalnya berkurang hasil kemajuan sekolahnya, itu tinggal di restore. Nanti Bapak Ibu sudah punya backup datanya. Nah, untuk video tutorial backup data dan restore data PMP 2020 ini, saya akan tampilkan nanti linknya di deskripsi pada video ini ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lakukan dulu unduh aplikasi yang full installernya. Ya, kembali lagi ke sini, PMP Dikdasmennya, unduh yang installernya. Ini link satu saja diklik. Ya, ini sudah proses ya. Nah, ini sudah berhasil mengunduh, maka klik kanan show in folder, lalu pindahkan. Saya pindahkan ke folder khusus EDS 2020-nya ini. Ya, pastikan di sini. Ya, ini jelas ya. Ini yang patch 002, ini yang tadi versi installer yang 2020.a-nya. Ini yang versi 2020 yang sebelumnya. Nah, pada petunjuknya tadi, kita kembali lagi ke petunjuknya. Kan disuruh uninstall yang versi sebelumnya. Baru lakukan install yang versi update-nya ini. Baik, sebelum melakukan uninstall, ini saya tunjukkan dulu. Ya, saya tadi sudah terlanjur ke patch ya 2020.a. Tapi tidak apa-apa, ini di uninstall saja, kemudian nanti baru install lagi yang versi terbaru. Kalau Bapak Ibu belum melanjutkan update ke versi yang 2020.a dengan menggunakan patch, ya tinggal uninstall saja yang versi sebelumnya. Oke, sini saya langsung saja. Ini cari sini ya, control panel. Ini ketik saya di sini control panel. Ya, ini dia control panel, lalu cari program, klik program and features, kemudian nah ini ada EDS ya 2020 COVID-19 versi 2020. Ini di klik kanan uninstall ya. Oke, ditunggu prosesnya, klik yes.
klik yes, lepaskan beserta semua komponennya. Oke, setelah melakukan proses uninstall, ini di desktop saya sudah tidak ada lagi aplikasi EDS-nya ya, shortcut aplikasi EDS-nya sudah hilang. Namun untuk memastikan bahwa tidak ada lagi instalan yang tersisa, saya akan cek bukan ya di program file 86. Ya, sudah tidak ada EDS, berarti ini sudah bersih. Baik, sekarang kita lakukan install kembali. Saya akan cari tempat penyimpanannya tadi untuk folder aplikasi EDS-nya. Nah, ini dia ya. Nah, ini yang paling atas ini adalah aplikasi yang versi sebelumnya. Kemudian ini yang nomor 2 ini adalah patch-nya. Ini yang full installernya. Ini diklik kanan lalu dicari run administrator. Oke, run. Yes. Lanjut. Setuju. Lanjut. Pasang. Ini muncul tampilan seperti ini, biarin aja ya, tunggu aja sampai selesai. Tidak usah khawatir, dinikmati aja prosesnya dan jangan di skip nonton videonya biar nanti tidak salah langkah ya. Oke, proses pemasangan sudah selesai. Oke, ini di close saja. Kemudian buka, ini di minimize ya. Nah, ini sudah ya, sudah muncul di desktop. Kemudian kita buka. Nah, kalau ini misalnya kita langsung masuk, nah ini sudah ya, sudah yang 2020A, kita langsung masuk. Nah, tidak ditemukan. Kenapa? Karena kita belum melakukan registrasi. Oleh ke PMP Dikdasmennya ini cari unduhan. Kemudian prepil DS 2020, kemudian cari provinsinya, tempat sekolah kita berada di provinsi apa, kemudian link unduhan alternatifnya. Oke, masukkan username-nya, kemudian passwordnya, kemudian registrasi, kode registrasi ya, generate. Nah, ini sudah muncul nama sekolahnya Setup 3 ya. Ini tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Kemudian download. Nah, seperti biasa ini di copy ke prepil dapodik ya. Paste di sini ya. Oke. Sudah paste, lalu kita lakukan registrasi dengan prepil ya. Oke. Klik registrasi dengan prepil. Kemudian emailnya kita sandi. Kemudian kode registrasinya. Oke, registrasi. Oke, sudah ya. Nah, proses registrasi sudah selesai dilakukan. Sekarang saya akan masuk ya. Masuk. Kemajuan 100%, tapi ini masih pribadi ya.
Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini sekarang kemajuan pengisian keseluruhannya untuk sekolah berubah menjadi 92,9%, di mana sebelumnya sudah 100%. Nah, syukurnya saya sudah melakukan backup data PMP sebelumnya, sehingga nanti kita cek dulu ini kalau ada responden yang berkurang hasil inputannya, maka kita tinggal restore. Nah, ternyata permasalahannya bukan di responden ya. Ini sebelumnya ketika gurunya jumlahnya 6. Nah, sekarang jumlah minimal respondennya menjadi 7. Ada siapakah di sini? Akun capsep ya, yang paling atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 100% semuanya. Yang 6 ini. Nah, ini sekarang nama kepala sekolahnya muncul sebagai capsep dan sebagai PTK guru. Nah, yang sebagai PTK guru inilah baru muncul sekarang setelah tadi registrasi menggunakan Repil. Nah, berarti ini permasalahannya, responden yang mengisi sebelumnya tidak berkurang, cuma di sini sekarang ada penambahan responden lagi 1. Itulah penyebabnya kemajuan pengisian keseluruhannya menjadi 92,9%. Nah, ini akun capsetnya sudah 100%, ini PTK gurunya yang jadinya kurang persentasenya karena ada penambahan responden. Nah, ini kita tidak bisa utak-atik, kita tidak bisa, ini sudah dari sistem ya. Kita mau jadikan misalnya ini tidak sebagai kandidat responden, untuk yang nama capset akun PTK ini juga akan tetap nanti muncul jumlah minimalnya itu adalah 7. Coba saya ubah dulu ini respondennya, profil pengguna, bukan profil, manajemen pengguna. Nah, ini kan untuk yang nama kepala sekolah sebagai akun guru, ini kan tidak sebagai responden ya, belum saya jadikan sebagai kandidat responden. Tetapi tetap di sini sudah terhitung dia muncul 7. Ini ya, baca ya, ini ya, ini dia, tetap dia seperti itu. Jadi demikian caranya Bapak Ibu untuk melakukan update secara benar. Nah, sekarang kalau misalnya mau hitung robot mutu pasti tidak bisa karena belum 100%. Ini ada peringatan, sekolah Anda belum bisa melakukan penghitungan robot mutu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.